tadi agenda sidang yaitu pembuktian saksi dari penggugat. Saksi kami hadirkan 4 orang saksi, 4 orang yang memang melihat, mendengar dan merasakan kasus ini. Kami melawan Rumah Sakit Prof. Kando tentang adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit Prof. Kando. Kami hadirkan keempat saksi ini. Memang ada penolakan dari pihak rumah sakit terhadap salah satu saksi kami, yaitu orang tua dari penggugat, oma dari almarhum Gabriel yang meninggal di Rumah Sakit Prof. Kando. Sempat ditolak, tapi kami mengizinkan menyampaikan ke majelis, walaupun tidak disumpah, tolong ambil keterangan, karena tidak ada saksi lain yang harus kami ajukan, karena saksi ini saksi yang melihat, mendengar dan merasakan sendiri apa yang terjadi, yang sebenarnya terjadi pada almarhum Gabriel di rumah sakit. Bahwa keterangan-keterangan saksi memang pada umumnya semua menyampaikan memang banyak kelalaian atau kejanggalan dalam proses perawatan almarhum Gabriel atau anak dari para penggugat ini semenjak dibawa ke Rumah Sakit Prof. Kando, dengan alasan bahwa Gabriel ini didiagnosa mengalami penyakit tumor di otak dan harus dioperasi. Itu sesuai dengan rujukan dari Rumah Sakit Siloam, dirujuk ke Rumah Sakit Prof. Kando, karena yang kami tahu ini Rumah Sakit rujukan Indonesia Timur. Berarti kan Rumah Sakit Prof. Kando ini rumah sakit yang paling lengkap lah di sekelas di Indonesia Timur ini. Lah, setelah keterangan saksi, terdapat fakta-fakta bahwa pada tanggal 14 April 2025 yang lalu sempat dirujuk untuk dilakukan tindakan operasi, tapi pernyataan dari pihak Rumah Sakit Prof. Kando bahwa alat untuk operasi, yaitu alat bor untuk operasi di kepala itu tidak ada. Berulang-ulang kali saksi dan keluarga datang pada tanggal setelah 14 April, 22 April lagi, tidak pernah ada alatnya. Kembali lagi tanggal 22 Mei, alatnya juga tidak ada. Dan pada tanggal 2 Juni, kondisi almarhum Gabriel ini, anak penggugat ini, sudah semakin parah dan dirawatlah di Rumah Sakit Prof. Kando. Tapi sampai saat itu alatnya tidak ada. Itu fakta yang terungkap di persidangan. Terus saksi mengatakan bahwa pada tanggal 5 jam 10 pagi, pada saat kondisi kritis dari pihak dari almarhum anak Gabriel ini, pada waktu kondisi kritis itu sempat mereka atau saksi bersama orang tua pergi untuk menanyakan apa tindakan dari pihak rumah sakit, tapi memang tidak ada tindakan apa-apa selain mengatakan bahwa memang alat bor itu tidak ada. Itu tanggal 5 Juni jam 10 pagi. Ketika orang tua Gabriel dan beberapa saksi memviralkan ini, menanyakan apakah orang-orang bisa bantu terhadap alat ini, alat bor, kenapa alat bor ini tidak ada terus di rumah sakit. Itu diviralkan jam 2, sekitar jam 2 siang. Menurut keterangan saksi, setengah jam dari itu kasus persoalan ini sudah viral. Kemudian pihak dari rumah sakit menyatakan bahwa alat itu ada. Itu adalah kejanggalan. Mengapa harus viral dulu baru alat itu ada, diadakan? Sedangkan kondisi anak ini dalam keadaan kritis. Dari tanggal 5 itu, setelah alat itu ada, tidak ada tindakan apa-apa yang dilakukan oleh rumah sakit, selain mengatakan bahwa kita menunggu bahwa anak ini sekarang ini lagi kritis, tidak boleh dioperasi. Menunggu dia agak sedikit membaik dan akan kami lakukan operasi. Dan rencananya tanggal 9 Juni. Tapi kenyataan berkata lain.
pada tanggal 7 Juni 2025 anak Gabriel ini meninggal dunia. Ya, tadi. Itu menjadi duka yang mendalam bagi para penggugat, pihak keluarga, orang tua, saudara-saudara dari almarhum, sehingga apa yang kami lakukan ini adalah merupakan upaya hukum untuk mencari kebenaran, keadilan yang sesungguhnya di Pengadilan Negeri Manado, di mana harapan kami agar rumah sakit ini lebih profesional dan tidak ada Gabriel-Gabriel lain yang mendapat tindakan-tindakan seperti ini di rumah sakit. Kami menyayangkan bahwa sampai pada saat ini dari pihak rumah sakit tidak pernah ada tanggung jawab. Satu kata, minta maaf kepada keluarga, itu tidak ada. Seorang saksi itu Rocky, Viola, Ibu Maya Kaligis sama Nela Mantiri. Dari mana saksi-saksi ini, Pak? Itu saksi-saksi itu dari pihak keluarga. Ada yang dari pihak keluarga, ada yang dari kerabat atau rekan pelayanan dari orang tua. Karena memang mereka itulah yang saksi-saksi itu yang memang ada di saat kejadian itu. Hanya 4 saksi nanti akan hadirkan lagi, Pak? Kami sudah tidak lagi. menghadirkan saksi lagi karena memang buat apa kami menghadirkan saksi yang tidak tahu apa-apa tentang peristiwa ini. Berikut agenda apa, Pak? Berikut agenda saksi dari pihak Prof. Kando. Harapan kami keluarga ingin mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya di tempat ini. Terima kasih. Cukup, Pak? Tanggapan dari kami pihak penggugat bahwa saksi yang dihadirkan oleh tergugat yaitu Rumah Sakit Prof. Kando itu tidak ada sangkut pautnya dengan penanganan yang berada di Rumah Sakit Prof. Kando, karena saksi fakta ini menyampaikan bahwa mereka tangani di rumah sakit masing-masing, yaitu saksi 1 menyatakan bahwa dia menangani pasien ini di Rumah Sakit Siloam. Saksi 2 dia mengatakan bahwa dia menangani pasien ini di Rumah Sakit Sentra Amerika. Dan memang benar pernyataan dari kedua saksi itu, memang kedua saksi tidak tahu menahu tentang penanganan pasien dari almarhum, dari penggugat, anak dari para penggugat itu di Rumah Sakit Prof. Kando. Jadi tidak tahu menahu. Jadi menurut kami buat apa kami menanggapi lebih lanjut lagi. Saksi dari pihak tergugat Rumah Sakit Prof. Kando mereka hadirkan, tapi saksi tidak tahu menahu tentang penanganan pasien ini di Rumah Sakit Prof. Kando. Saksi itu mengatakan mereka tidak pernah menangani almarhum, yaitu anak dari penggugat ini di Rumah Sakit Prof. Kando. Mereka menangani sesuai dengan kapasitas mereka di Rumah Sakit Siloam dan Rumah Sakit Sentra Amerika. Agenda selanjutnya masih ada keterangan saksi yang akan dihadirkan dari pihak Rumah Sakit Prof. Kando. Katanya ada saksi fakta 1 dan saksi ahli dan ahli 1. Ya, saksi yang kami hadirkan sebelumnya mereka menceritakan tentang fakta bahwa saat almarhum ini Gabriel Sinelean, anak dari penggugat ini, dirujuk ke Rumah Sakit Prof. Kando, sampai dia meninggal dunia tidak ada penanganan. Rujukan dengan penyakit yang serius yang harus segera dioperasi. Alasan dari pihak Rumah Sakit Prof. Kando tidak atau alatnya rusak, alatnya belum ada atau alatnya rusak, alat bor katanya untuk di bagian kepala. Jadi sampai saat pasien meninggal dunia tidak ada tindakan apa-apa dari pihak rumah sakit. Ya, kami tetap membuka untuk peluang untuk kita berdamai. Tapi setidaknya apa yang kami pasien orang tua dari almarhum ini inginkan seperti apa, ya kira-kira boleh dipertimbangkan oleh pihak tergugat. Tapi membuka ruangnya, Pak? Pasti kami dari pihak penggugat membuka ruang tersebut. Baik, terima kasih, Pak.